Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Sherly di program Ada Apa Sih? Ada apa sih? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang the standard of beauty. Video ini akan ngebahas tentang what is beauty standard, why does it exist, and how do we deal with that. Untuk teman-teman yang ngerasa relate dengan tema ini dan sekarang ngerasa nggak pede dengan diri sendiri karena alasan kecantikan, selamat, you are on the right video. Disclaimer di awal teman-teman bahwa video ini didukung oleh Scarlett. Beauty is subjective. There is no absolute standard of beauty. For me myself, the beauty standard is ridiculous. Tapi karena akhir-akhir ini kita anak muda, khususnya perempuan, juga dihadapkan dengan tema ini, so let's talk about the standard of beauty. Saat kita ngomongin standard of beauty teman-teman, maka standard itu sendiri kan adalah apa yang society agree with, apa yang lingkungan dan masyarakat sepakati. Dengan kata lain nih, quote-unquote, standarisasi atas apa yang ada di dunia ini, semuanya diciptakan oleh manusia. Standar kaya, standar bahagia, standar keren, standar pintar, termasuk standar cantik dan ganteng, itu sebetulnya juga dibuat oleh manusia. Bener nggak? Lain halnya dengan sesuatu yang nggak ada di dunia ini, yang gaib dan hanya Tuhan yang tahu. Bagi kita yang percaya dan terkhusus dalam perspektif Islam, orang yang masuk surga, masuk neraka, yang mendapat ridho dari Sang Pencipta, yang selamat di alam kubur dan seterusnya, mempunyai standar tertentu yang udah ditetapkan olehnya. And we're not gonna talk about it. Kita nggak akan melihat tema ini dari sudut pandang itu, teman-teman. Back to the topic, mengutip dari theweeksbeacon.com, the standard of beauty is essentially a variable standard of what it means to be attractive that is contingent on the feminine beauty ideals that are present in a given culture. Yang kurang lebih secara sederhana kita bisa artikan bahwa standar cantik itu adalah apa yang dianggap menarik atau akan menarik oleh sekelompok manusia dengan budaya tertentu. Sedangkan Ashley Scott dalam disertasinya tentang mitos kecantikan menyebutkan bahwa ada 4 karakteristik kecantikan atau beauty itu sendiri. Pertama, kecantikan itu erat kaitannya dengan feminim. Kedua, kecantikan itu adalah aspek terpenting bagi perempuan. Yang ketiga, beauty is imperative for women. Artinya perempuan diekspektasikan dan selalu diharuskan untuk terlihat cantik. Dan untuk mendapatkan kecantikan itu, perempuan harus memodifikasi the natural appearance atau penampilan alaminya. Kenapa? Karena standar cantik yang dibuat oleh masyarakat itu kebanyakan gak realistis. Seperti harus tinggi, harus hidung mancung, dengan ton warna kulit tertentu, bentuk-bentuk bagian tubuh tertentu, yang semua itu harus ada satu paket pada satu individu. That's unreal teman-teman. Kalaupun ada nih dari 7 miliar manusia di dunia ini, kita bisa menghitung hanya ada berapa persen manusia yang mendapat genetik seperti itu lengkap ada pada dirinya. Tapi terlepas kita setuju atau nggak setuju dengan definisi tadi, harus kita akui bahwa menjadi cantik itu tentu adalah impian dari kita para perempuan. Sama halnya dengan ganteng itu adalah impian dari para lelaki. Banyak di antara kita yang nggak segan melakukan segala daya dan upaya untuk bisa masuk dalam standar cantik tadi. Bahkan banyak yang berani mengeluarkan dana yang nggak sedikit demi sampai pada standar yang diinginkan. Dengan berulang kali melakukan operasi plastik misalnya. Motif umum yang sering kita temui biasanya demi estetika, demi proud atau kebanggaan, kepuasan pribadi, kemudahan dalam pergaulan, mencari kerja, dapat pasangan, bahkan untuk sekedar dapat pujian atau kekaguman, dan sebetulnya itu semua adalah hak kita masing-masing. Namun yang harus kita garis bawahi adalah standar cantik itu sangat tergantung pada zaman, era, wilayah, atau negara di tempat kita tinggal. Belum lagi kalau kita melihat standar cantik itu ditentukan oleh tren yang akan terus berubah sesuai dengan perubahan kecenderungan perilaku manusianya. Seperti tren gigi gingsul, tren gigi kelinci, tren mewarnai rambut, tren memutihkan kulit di Afrika, tren mencoklatkan kulit di Eropa dan Amerika, tren operasi plastik dan melancipkan dagu di Asia, serta tren lainnya yang terus berubah-ubah sesuai perubahan zaman dan generasi. Yang jelas semua itu pasti akan sangat melelahkan fisik dan psikis kalau kita terus mengikuti tren tentang standar cantik itu sendiri. Setidaknya ada 2 poin utama yang pengen saya highlight kenapa standar beauty itu ada di tengah-tengah kita. Pertama adalah media dan sejarah.
Harus kita akui teman-teman bahwa media senang mengamplify bahwa laki-laki dengan kesuksesannya, perempuan dengan kecantikannya. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Meskipun dalam Islam, kita harus akui bahwa perempuan itu tidak dinilai dari kecantikannya, melainkan dari takwanya. Namun persepsi masyarakat yang memeluk agama Islam itu sendiri, bahkan di Indonesia sendiri nih sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, bahkan nomor 1 penduduk muslim terbesar di dunia, masih melihat dan menilai perempuan dari appearance. And that's totally okay, karena pada akhirnya ini persepsi yang terbentuk. Namun yang harus kita garis bawahi adalah persepsi ini dibentuk dari narasi yang terus diulang-ulang. Tanpa kita sadari, standar cantik kita ternyata dibentuk oleh orang lain. Yang lebih parah nih, saat akhirnya kita nggak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita nggak pede dengan diri kita, bahkan appearance kita. Padahal kita mana bisa milih mau lahir dengan tinggi badan seperti apa, warna kulit seperti apa, bentuk hidung yang kayak gimana, bahkan bentuk tubuh seperti apa. Media has a significant role to shape how we define the beauty. Media punya peranan besar dalam membentuk gimana cara kita mendefinisikan cantik dan idealnya perempuan cantik itu seperti apa. Dan karena konteksnya sekarang kita lebih sering menggunakan sosial media, maka postingan foto, editing, dan berbagai macam kemudahan teknologi dan filter-filter lainnya membuat standar cantik itu again dibentuk oleh media. Alasan kedua adalah sejarah dan literasi. Harus kita akui teman-teman, sejarah mencatat bahwa perempuan selalu menjadi second option. Bahkan kalau dilihat dari sejarah barat yang again lebih sering muncul di media-media mainstream, perempuan cenderung menjadi objek dari sudut pandang manapun. Bahkan termasuk dalam memasarkan dan dipasarkan. Perempuan selalu menjadi sasaran empuk. Belum lagi kalau dilihat dari sudut pandang pendidikan, kepemimpinan, dan kesempatan, maka jelas perempuan selalu dinomorduakan. Bagi teman-teman yang beragama Islam, kita mengenal masa-masa gelap atau jahiliyah, di mana saat itu perempuan benar-benar tidak punya tempat di masyarakat. Dan kita belajar bahwa Islam hadir justru untuk mengubah status quo itu. Namun sekali lagi Sharly izin tidak terlalu dalam membahas dari sudut pandang itu ya teman-teman. Mungkin di lain video kita boleh membahasnya secara spesifik. Back to the topic, ternyata kondisi perempuan sebagai second layer ini lebih diperparah dengan rendahnya literasi. Dan harus kita akui, Indonesia saat ini masih berada di urutan 60 literasinya menurut PISA. Artinya kita para perempuan, khususnya di Indonesia, punya PR besar untuk sama-sama meningkatkan literasi. Dan itu tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Setidaknya ada 3 poin yang Sharly dan tim coba bold dalam video ini. Yang pertama adalah self-awareness and be confident. Siapapun kita pasti menyukai yang cantik, dan sekali lagi itu sama sekali nggak salah. Namun di atas semua itu, kita pasti lebih menyukai yang pede dengan dirinya sendiri, yang nggak insecure dengan dirinya sendiri, dan yang paling penting bisa menghargai dirinya sendiri. Salah satu caranya adalah knowing what makes us worth. Apa yang membuat kita berharga, kelebihan apa yang kita miliki, dan fokus pada kelebihan yang kita punya. Cara yang kedua, speak up. Karena media adalah salah satu alasan kenapa the standard of beauty itu ada, maka media dan social media are nothing without us. Teruntuk kita anak muda teman-teman, apalagi kita para perempuan, be brave to speak up. Sampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Udah nggak zaman perempuan takut dan malu-malu dengan pendapatnya sendiri, apalagi kalau itu baik dan benar. Jangan-jangan persepsi publik tentang perempuan sulit untuk diubah karena kita perempuan yang membiarkannya terus ada. Kita tidak benar-benar membuktikan, minimal pada diri kita sendiri, bahwa kita bisa kok berpikir logis, kita bisa kok berkarya. We know what makes us worth. Kita menghargai diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan kita confident enough dengan diri kita sendiri, bukan kita apa adanya, tapi kita yang terus bertumbuh dan berusaha memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Teman-teman, salah satu cara untuk memaksimalkan apa yang udah kita punya adalah dengan menjaga kebersihan. Salah satunya adalah menjaga kebersihan wajah. Nah, buat kita nih para perempuan penting banget untuk menggunakan skincare. Salah satu skincare yang Sharly pengen rekomendasiin ke teman-teman adalah
Scarlett. Teman-teman bisa menggunakan series yang sesuai dengan karakter dan tipikal kulit teman-teman. Yang Sherry pakai di sini adalah yang Brightly Ever After. Ini udah lengkap banget teman-teman, mulai dari facial wash, krim malam, krim siang, termasuk serumnya juga. Produk yang paling Sherry suka dari rangkaian series ini adalah facial washnya, karena selain wanginya enak, teksturnya juga enak, nggak lengket, dan waktu Sherry pakai itu nyegerin banget. Facial washnya mengandung bahan yang bagus banget buat kulit, mulai dari glutathione, aloe vera, petal rose, sampai vitamin E. Dijamin ngebuat kulit kita lebih segar dan juga melembabkan. Selain itu, serum dari Brightly Ever After series ini juga mengandung bahan aktif seperti phytowhitening, glutathione, dan vitamin C yang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Teksturnya juga ringan dan cepat meresap ke kulit. Teman-teman nggak perlu khawatir karena semua produk Scarlett udah ber-BPOM, jadi aman banget untuk kita pakai, dan yang paling penting harganya terjangkau, juga gampang kita dapetin di semua e-commerce di Indonesia. Kita para perempuan ada untuk saling menguatkan, bukan untuk saling membandingkan. Kita hadir untuk saling merangkul, bukan memukul. Karena cantik itu saling mengisi, bukan sekedar kompetisi. Jangan mau didikte dengan standar cantik yang dibuat oleh orang lain. Cara yang ketiga adalah impacting others. Buat orang di sekitar kita nyaman dengan keberadaan kita. Menjadi cantik secara fisik mungkin itu penting, karena harus kita akui, that is how the world has been run. Namun membuat pasangan dan lingkungan nyaman dengan keberadaan kita itu jauh lebih penting. Bahkan yang jauh lebih asik dan seru untuk kita diskusikan sekarang adalah saat dimana hadirnya kita itu bisa ngasih impact dan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Dan menurut Sherry, itu adalah salah satu wujud kecantikan yang lain. Terlahir tidak cantik itu nggak salah teman-teman, bahkan itu nggak dosa. Namun berani menghargai diri sendiri dan menjadi pribadi yang berguna serta berharga lewat karya, tentu itu adalah pilihan mulia bagi mereka yang bermental juara. Teman-teman, sudah saatnya kita mengatakan dengan penuh rasa percaya diri, penerimaan, dan penuh kesyukuran bahwa tall is Masya Allah, short is Alhamdulillah, big is beautiful, thin is wonderful, white is magic, and black is magnificent. Tinggi itu bukan untuk disombongkan, pendek itu bukan untuk diratapi, besar itu cantik, kurus itu mengagumkan, putih itu ajaib, hitam itu eksotis. But having a good heart and attitude are totally excellent. Minder atau rendah diri karena tidak cantik udah gak zamannya lagi. Bersyukur dan selalu berjuang menghadapi pahit manis kehidupan, really love that way. Pada akhirnya cantik itu adalah tentang persepsi. Mengejar definisi cantik tentu sah-sah aja, namun selalu berbuat baik dan bisa bermanfaat untuk sesama tentu lebih utama. Demikian video kali ini, sampai ketemu di episode Ada Apa Sih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.